Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Leo dengan tema apakah kamu ditakdirkan menjadi orang kaya? Mau tahu jawabannya? Tonton video aku ini sampai selesai ya. Pertama-tama aku akan tarik energi kalian Leo. Kemudian aku akan tarik lagi 3 kartu untuk mengetahui jawaban dari tema readinganku kali ini. Apakah Leo ditakdirkan menjadi orang kaya? Oke, aku shuffle saja kartunya. Energi Leo. Ya, di sini ada Seven of Cups, ada The Death, dan ada Page of Wands. Leo, kamu dihadapkan dengan banyak pilihan. Pilihan dari berbagai kemungkinan atau peluang untuk memilih dan memilih. Adanya mimpi juga dalam dirimu, angan-angan. Di sini yang perlu kamu tekankan adalah kamu harus berpikir secara realita dan harus jelas ya, perlunya ketenangan hatimu. Jangan sampai kamu membuat pilihan yang buruk atau tidak adanya ketegasan dalam dirimu sendiri. Perlu adanya pengecekan ya untuk sebuah peluang yang hadir dalam karirmu, dan tetaplah fokus. Dan yang paling penting di sini, bila kamu memilih sebuah peluang untuk dirimu, pasti akan ada masalah yang timbul. Untuk itu diharapkan jangan pernah kamu menghindari masalah. Di sini kalau aku lihat memang akan adanya peluangnya atau pilihan-pilihan yang sepertinya tidak jelas, dan pilihan ini tersedia untukmu dalam jangka waktu yang terbatas. Di sini kamu memang harus cepat dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk memilih sebuah peluang. Jangan sampai kamu salah dalam memilih peluang dalam hidupmu. Kalau aku lihat di sini sepertinya kamu memang mempunyai keinginan yang didorong oleh nafsu untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ada sifat materialistis di sini. Sebaiknya kamu manfaatkan peluang yang ada. Pilihlah peluang yang terbaik menurut kamu dengan cara mengevaluasi semua peluang yang datang. Untuk keuangan sendiri, kamu memang memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang. Ini pertanda bahwa
Uang akan datang untukmu dari berbagai sumber. Namun yang perlu kamu lakukan di sini adalah kebijaksanaanmu dalam mengelola keuangan secara menyeluruh. Jadi kamu memang harus berhati-hati bila kamu mengambil pilihan untuk peluang investasi. Dan di sini memang perlunya kamu meninjau kembali pengeluaranmu untuk menyelamatkanmu dari krisis uang tunai di masa depan. Yang perlu kamu perhatikan, kamu harus memperhatikan penghasilanmu dan cara membelanjakan uangmu. Untuk karir di sini juga akan ada peluang bisnis baru yang mungkin membuat kamu ini sedikit takut dan tidak yakin dengan peluang tersebut. Kamu perlu berpikir untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan kamu hadapi untuk lebih bijaksana dalam memilih keputusanmu. Namun hal terbaik adalah jangan menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkan dan melupakan mengambil langkah-langkah praktis untuk mewujudkan impianmu. Dan pastikan kamu tidak berkomitmen pada suatu peluang hanya dengan melihat sekilas peluang tersebut. Karena bila kamu salah mengambil peluang, kesempatan untuk membuat perubahan dalam karirmu malah akan menjadi petaka buatmu. Di sini keluar kartu death. Kartu death adalah kartu transformasi atau akhir atau adanya perubahan atau transisi, juga tentang sebuah pelepasan. Ada rasa ketakutan di sini akan suatu perubahan, bisa jadi mengulangi pola negatif atau adanya penolakan perubahan, bisa juga stagnasi dalam kehidupan. Kartu death ini adalah kartu yang paling ditakuti dan disalahpahami oleh kebanyakan orang karena panik, karena takut begitu kartu death ini muncul. Justru kebalikannya ya, salah satu kartu yang paling menguntungkan adalah kartu death ini atau kartu kematian. Karena di sini memang diharapkan kamu meninggalkan masa lalumu dan bersiap untuk mengambil peluang baru. Walaupun mungkin sulit ya pada awalnya, mungkin kamu merasakan sakit baik secara fisik maupun secara emosional jika kamu menolak untuk menerima kenyataan ini. Karena kartu ini adalah kartu perubahan atau transisi, inilah waktu yang tepat untuk menyambut yang baru, di mana kamu harus mengubah dirimu dan menyingkirkan yang lama. Setiap perubahan dalam hidupmu memang harus dianggap sebagai kekuatan yang bermanfaat. Inilah yang aku sebut transformasi. Pengalaman hidup yang lebih luas dan lebih memuaskan mungkin dapat dicapai setelah berlalunya atau setelah dihilangkannya unsur-unsur yang menghambat ini. Di sini aku membahas tentang keuangan ya, sesuai dengan tema hari ini. Untuk situasi keuangan sendiri, kalau aku lihat memang adanya penurunan pendapatan atau adanya kerugian finansial secara tiba-tiba. Jika kamu mengalami kesulitan keuangan, sebaiknya segera lakukan hal-hal yang perlu kamu lakukan seperti modifikasi atau membuat kemajuan ke arah yang menguntungkan. Jika uangmu terbatas, pertimbangkan secara baik-baik ya. Di sini memang diharuskan kamu melakukan sebuah perubahan yang tepat, sehingga masalah kerugian atau masalah keuanganmu pada akhirnya bisa kamu selesaikan. Memang adanya berkurangnya sumber daya ekonomimu. Di sini kamu dipaksa untuk melakukan sebuah perubahan cara kamu mengelola keuangan. Mungkin kamu bisa mengelola sumber daya dan menentukan apa yang penting bagimu. Tetaplah bersikap jujur, adil dalam semua urusan keuanganmu. Jika semuanya bisa kamu jaga dan seimbang, sepertinya keuanganmu akan baik-baik saja. Untuk karir di sini memang adanya perubahan ya, di mana kamu memang diharuskan mencari posisi baru jika kamu tidak puas dengan posisimu saat ini. Karena di sini juga sepertinya alam semesta juga memaksa kamu untuk melakukannya. Kamu harus bisa mengambil langkah yang tepat, baik dalam hal karir maupun dalam hal bisnis kamu. Meskipun kamu ada keraguan-raguan untuk meninggalkan posisimu saat ini, tapi kamu harus melakukan sebuah rencana atau melanjutkan rencanamu untuk berganti karir jika kamu sudah berpikir untuk melakukannya. Kamu harus mengambil tindakan segera ya, karena keadaan hidup mungkin memaksa kamu untuk meninggalkan pekerjaanmu saat ini. Di sini kalau aku lihat ada sisi kamu yang mungkin bergantung pada karirmu saat ini, karena menurut kamu karirmu yang kamu jalani ini bisa memberikan stabilitas dan perlindungan untukmu.
Tetapi di sini kamu disarankan bila satu pintu tertutup, pasti pintu lain akan terbuka. Maka terimalah perubahan yang terjadi, mulailah melakukan sebuah perubahan. Di sini kalau aku lihat, Leo memang mempunyai jiwa petualang, energik juga, aktif ya, juga mempunyai ide-ide yang segar, ekstrovert, tidak kenal takut, ada keberanian juga, ada kepercayaan diri, juga mempunyai pikiran yang bahagia. Kelemahanmu di sini hanyalah kamu ini mempunyai sifat ketidaksabaran atau terburu-buru, dan inilah yang membuat kamu mudah tertipu. Juga ada perasaan malas, lesu, kurang energi, juga manja, tidak punya tujuan yang jelas. Terkadang kamu juga hilang kepercayaan dirimu, atau bisa juga kamu menjadi seorang yang sangat membosankan, tidak bisa diandalkan, ada ketakutan juga mudah teralihkan. Kalau aku lihat saat ini kamu berada di posisi di mana kamu siap memberikan segalanya dalam segala hal yang kamu lakukan. Kamu tidak takut untuk memulai sesuatu yang baru dan bersemangat melihat kemana peluang baru ini akan membawamu. Untuk saat ini kamu sepertinya tidak tahu persis dan kamu juga belum membuat rencana sebelumnya. Namun kamu sangat bersemangat menantikan petualangan ini dan kemungkinan akan ada kesempatan ya atau kreasi untuk sebuah proyek dan mimpi kamu. Seperti keinginan kamu ada ya, mimpi kamu ini ingin menjadi terkenal atau ingin tidak terganggu dengan beban hidup, atau kamu juga tidak akan membiarkan apapun menghalangi kamu dan impianmu. Sesungguhnya ada perasaan gelisah tentang kreativitas dalam memulai proyek barumu dan mulai pekerjaan. Hanya saja memang sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk mewujudkan ide-ide kamu. Sesungguhnya kamu harus tetap membumi sebelum kamu melakukan sebuah tindakan dan melanjutkan proyekmu. Kamu perlu rencana dan mempertimbangkan sumber dayamu, juga menguji strategimu, dan kamu juga harus melakukan beberapa eksperimen sebelum menerapkannya. Untuk keuangan sendiri, sepertinya kamu akan menerima sejumlah uang tambahan ya dari berbagai sumber, dan ini akan berguna bagimu. Sepertinya kamu bisa menerima uang dari seseorang yang dekat sebagai hadiah, atau kamu mungkin mendapat kenaikan gaji atau bonus di pekerjaanmu. Dan orang-orang di sekitarmu mungkin mendorong kamu untuk membelanjakan uang ekstra, namun tetap pertimbangkanlah untuk menabung dalam jumlah besar sebelum mengeluarkan uang, karena kemungkinan besar kamu membutuhkan uang untuk masa depan. Hati-hati ya, akan bisa terjadi krisis dalam waktu dekat. Meskipun krisis ini sepertinya belum tampak dan keuanganmu mungkin akan merosot untuk sementara waktu. Jadi tetaplah bersyukur dan tetaplah menabung untuk membuat hidupmu lebih mudah. Karena kalau aku lihat ada kemungkinan kamu ini tergoda untuk mengeluarkan sejumlah uang dan membeli barang-barang mahal. Sebaiknya hindari membayar terlalu banyak untuk sesuatu yang kamu yakini tidak diperlukan, agar kamu bisa sejahtera. Dan untuk karir sendiri, sepertinya kamu memiliki pengalaman yang cukup ya dalam kehidupan kerja kamu. Kamu juga mencoba hal-hal baru yang menguji kreativitas dan keterampilanmu. Sepertinya akan ada peluang untuk mendapatkan posisi baru di tempat kerja atau proyek baru yang menarik hatimu. Ada potensimu yang terpancar di sini. Apapun proyek baru yang akan kamu mulai, sepertinya akan adanya kesuksesan dan kepuasan yang akan kamu dapatkan. Di sini kamu harus berhenti bermain aman dan mulai mengambil resiko dalam profesimu. Tetapi tetap perlu berhati-hati ya untuk bergerak tidak terlalu cepat, karena sepertinya ada indikasi keinginan untuk menghadapi tantangan dan belum tentu keinginan itu bisa kamu wujudkan. Sebelum kamu memulai usaha, sepertinya perlu kamu menanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu siap untuk itu. Namun jika kamu merasa sudah siap, sekaranglah waktu yang tepat untuk mencoba dan memulai usaha barumu. Oke, seperti itu ya readingan energi zodiaknya. Aku mau buka kartu tarot lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan dari tema readinganku kali ini, apakah Leo berpotensi menjadi orang kaya?
Apakah Leo ditakdirkan menjadi orang kaya? Ya, di sini ada Two of Pentacles, ada Nine of Swords, juga ada Eight of Pentacles. Aku jelaskan satu persatu ya. Sepertinya di sini kalau aku lihat kamu sedang menyeimbangkan sumber daya atau kamu sedang beradaptasi dengan memakai akalmu untuk memperluas sumber dayamu. Dan di sini ada juga kondisi di mana adanya kewalahan atau sesuatu yang mungkin bisa aku sebut kacau ya atau berantakan. Jadi bila aku lihat lagi secara jelas ya, kamu sepertinya sedang berusaha mencapai atau menjaga keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupanmu. Ada naik turunnya kehidupan dan menunjukkan kamu memiliki sebuah ketahanan atau adanya kemampuan untuk beradaptasi untuk melewati itu semua. Sepertinya kamu banyak menghabiskan energimu. Di sini memang diperlukan konsentrasimu untuk membantumu menghadapi naik turunnya kehidupan. Perlunya konsentrasi untuk menyelesaikan semua tugas-tugasmu. Kamu harus bisa mengelola keuanganmu atau menyeimbangkan pembukuan atau menentukan pendapatan, pengeluaran, atau rugi laba. Sepertinya kamu memang harus terus memeriksa apa yang keluar dan masuk ke akun keuangan kamu. Ada sedikit stres dan cemas dalam dirimu karena memang kamu harus mengambil keputusan keuangan yang penting. Mungkin terasa sedikit membebani. Tetapi di sini kamu orang yang banyak akal dan kamu tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kamu akan berhasil karena adanya semangat ya yang bangkit dari dirimu, dan kesulitan keuangan atau apapun yang kamu alami itu hanya akan berlangsung sebentar. Kunci di sini adalah kamu tetap tenang dan tetap bijaksana. Akan ada kemungkinan kamu akan sukses. Dan memang kamu dituntut untuk membuat beberapa keputusan keuangan yang penting. Jangan sampai kamu goyah karena segalanya bisa berubah begitu saja secara tiba-tiba. Di sini juga aku melihat ada sedikit ketakutan kamu untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi kalau aku lihat kamu akan dapat menangani masalah ini dengan baik jika kamu tetap fleksibel. Untuk karir sendiri, adanya pilihan bisnis, misal adanya pertimbangan kamu untuk mendirikan sebuah perusahaan atau meninggalkan posisi kestabilanmu saat ini untuk mencari pekerjaan baru. Namun ada ketidakyakinan kamu mengambil resiko ini atau tidak. Kamu memang tidak bisa menghindari bahaya dalam hidup ini. Yang bisa kamu lakukan hanya mencoba mengurangi resiko sedikit mungkin. Kalau aku lihat kamu banyak mengelola tugas di tempat kerjamu saat ini. Kamu juga banyak memanfaatkan waktumu. Kamu perlu mengelola kecerdikanmu. Dan inilah yang bisa membuat orang lain takjub dengan ide-idemu. Ada saat dimana kamu merasa takut atau cemas, juga panik. Ada juga ketidakpuasan yang intens. Dan ini bisa membuat kamu stres atau terbebani atau kewalahan pada titik puncaknya. Atau adanya kemungkinan ketidakmampuanmu untuk menghadapi kehidupan. Ada penyesalan juga dan kamu sering memikirkan masa lalumu. Di sini kalau aku lihat kamu perlu pemulihan atau perbaikan, melepaskan stresmu dan melepaskan unsur negatif dari dirimu. Kamu perlu keterampilan mengatasi masalah ini dan kamu perlu terbuka terhadap berbagai bantuan. Kamu harus bisa melepaskan stresmu. Masalah keuangan yang kamu hadapi ini memang memberikan kamu ketegangan dan kecemasan. Kamu sering berpikir negatif. Bisa jadi kamu saat ini berada di bawah tekanan atau kamu banyak berpikir karena di sini aku lihat adanya kegelisahan. Kegelisahan ini mungkin muncul karena adanya kekhawatiran atau masalah yang kamu pikirkan sehingga menimbulkan kecemasan dalam dirimu. Kamu butuh meminta pendapat dari pihak luar. Mungkin kondisi keuanganmu saat ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Perlunya perencanaan ya untuk saat ini dan tetap diperlukannya perbaikan untuk situasimu saat ini, baik situasi dalam hal karir maupun dalam hal finansialmu.
Bila aku berbicara di karir Leo saat ini, emang adanya perasaan stres atau terbebani dengan tanggung jawab pekerjaanmu. Ada perasaan kewalahan dan kewalahan ini berada di titik puncaknya. Ada juga kekhawatiran yang ekstrim ya. Kamu berasumsi bahwa posisi kerjamu saat ini lebih buruk dari yang sebenarnya. Apapun situasimu di pekerjaan saat ini memang sepertinya menegangkan. Tapi jika kamu tidak melakukan perubahan apapun, mungkin kamu akan kehabisan tenaga dan stres. Perlunya kamu mengambil tindakan seperti mencari pekerjaan baru atau mengubah jalur profesionalmu. Jika kesehatan mental dan kecemasan adalah penyebab utama stresmu, mungkin kamu perlu belajar berpikir lebih positif. Kamu perlu melakukan beberapa perubahan internal. Semisal kamu dapat menggunakan bantuan seorang spesialis atau teman kamu yang bisa diandalkan untuk membantu kamu melewati segala sesuatunya atau melihat segala sesuatunya dengan lebih objektif. Kamu ini memiliki keterampilan, bakat, keahlian, dan kualitas, juga mempunyai standar tinggi ya. Adanya penguasaan juga adanya komitmen dan dedikasi untuk sebuah pencapaian. Kalau aku lihat adanya kegigihan dan ketekunan ya. Dan kamu pun juga fokus di bidang kamu, fokus pada pencapaian kesuksesanmu. Untuk keuangan sendiri sepertinya ada indikasi positif ya, adanya berkah atau pencapaian dari usaha kerasmu, atau aku sebut sebuah kemenangan. Sepertinya kamu bisa mencapai kemandirian finansial dalam hidupmu. Tetapi bila kamu mendapatkan posisi ini, jangan lupa untuk memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Dari usahamu, dari kegigihanmu akan kamu dapatkan posisi keuangan yang sepertinya aman, tapi tetap saja kamu harus berhati-hati dalam penggunaan uang. Dalam pencapaian kemandirian finansial ini tidak instan ya, tapi secara bertahap. Jadi jangan sampai kamu tidak berhati-hati dalam penggunaan uang. Di karir pun akan adanya keberhasilan, terutama dalam perdagangan atau dalam hal wirausaha. Akan adanya keuntungan yang bisa kamu peroleh. Untuk pergantian karir pun di sini kamu juga akan mendapatkan kesuksesan dan pencapaian tujuanmu. Sepertinya semuanya ini akan berjalan dengan baik dan kamu bisa mengembangkan profesimu ini menjadi seorang profesional di industri yang kamu jalani saat ini. Pencapaian ini kamu dapat melalui usaha kerasmu, juga pengabdian, juga komitmenmu, juga pengembangan bakatmu di tempat kerjamu. Dan sepertinya ada kemungkinan besar semua yang kamu lakukan itu akan mendapat penghargaan. Tujuan karirmu dapat kamu capai. Mungkin orang lain melihat kamu sepertinya kamu telah berubah ya. Kamu bisa menjadi panutan dalam industri dan kamu juga bisa mewakili promosi. Keahlian dan kepedulian kamu terhadap pekerjaanmu akan menghasilkan sebuah kesuksesan dan keuntungan yang luar biasa jika kamu memulai bisnismu sendiri. Oke, seperti itu bacaan untuk Leo ya hari ini. Sepertinya terjawab sudah ya. Apakah Leo berpotensi menjadi orang kaya? Ya, ada potensi ya karena kegigihan dan usaha yang dilakukan Leo. Dan Leo ini juga seorang yang berkomitmen dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan pantang menyerah ya. Dan untuk jawaban dari tema readinganku kali ini, apakah Leo ditakdirkan menjadi orang kaya? Sepertinya begitu ya. Bila kamu Leo memang ditakdirkan menjadi orang kaya, apapun keterpurukan dalam hidup yang kamu lalui, pasti keadaan buruk itu akan kembali seperti sedia kala. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat ya untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Leo. Dan jangan lupa untuk selalu memberi tanda like di akhir videoku ini. Juga share video aku ini ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Fari Zara. Salam sukses selalu. Bye-bye dan thank you for watching.